Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 perkenalkan nama saya Nur Abdi. Perkenalkan nama saya Tirza Anda. Kami dari Universitas Islam Negeri Palopo dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara semester 1. Adapun dosen pengampu kami yaitu Pak Rudianto SHMH. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa ada negara yang dipimpin oleh seorang raja sementara negara lainnya dipimpin oleh seorang presiden? Nah, itulah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu bentuk-bentuk negara. Temanya ada demokrasi, tapi sebenarnya itu menjadi dasar yang penting buat kita untuk memahami bagaimana kekuasaan mengatur dan dijalankan di belahan dunia. Yang pertama yaitu negara kesatuan, ibarat satu tubuh yang dikendalikan oleh satu otak, yaitu pemerintah pusat. Artinya semua keputusan penting mulai dari hukum, kebijakan ekonomi, sampai sistem pendidikan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan. Negara kesatuan punya dua variasi utama. Yang pertama itu negara kesatuan sentralistis, dan yang kedua itu negara kesatuan desentralistis. Adapun kelebihan dari negara kesatuan yaitu keputusan cepat dan seragam di seluruh wilayah, menjaga persatuan nasional dengan kuat. Kemudian adapun kekurangannya yaitu terlalu sentralistis, daerah bisa merasa tidak terwakili, potensi munculnya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Nah, jika negara kesatuan itu ibaratkan tubuh dengan satu otak, maka negara serikat itu ibarat tubuh dengan banyak otak, di mana setiap bagian itu memiliki kewenangan tersendiri, tetapi tetap terkoordinasi di pusat. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pemerintahan federal atau pemerintahan pusat yang berfokus untuk mengatur urusan nasional seperti pertahanan, urusan luar negeri, dan mata uang. Dan yang kedua itu pemerintahan negara bagian atau wilayah yang berfokus untuk mengatur urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, hingga pajak daerah. Kita bisa lihat di negara Amerika Serikat. Mereka punya pemerintahan federal di Washington DC, di mana setiap negara bagian atau wilayah itu seperti California, New York, dan Texas itu memiliki hukum konstitusi, gubernur, serta hukum tersendiri. Nah, ini pun juga berlaku di negara Australia, Jerman, juga Inggris. Bentuk negara serikat ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu daerah bisa mengatur kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Nah, yang kedua itu konflik antar wilayah itu diminimalkan karena setiap daerah itu memiliki kekuasaan. Adapun kelemahan dari negara serikat itu yang pertama, koordinasi antara pusat dan daerah itu kadang sulit. Yang kedua, kebijakan nasional itu bergerak lambat karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak. Malah ada jalan mobil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tuh bingung ya, ulangi buat deh. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Islam Negeri Palopo. Wujudkan cita-citamu menjadi generasi unggul, religius, dan berintegritas melalui Fakultas Syariah,
menjadi